Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada halaman 33 dari kitab Syarhu al-Usuli Thalathah karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan sekarang kita akan melanjutkan, ya, walaupun sudah berhenti agak lama, kita akan lanjutkan pembelajaran kita membahas kitab Syarah Usul Salasah ini, dan kita akan memulai pada halaman 34. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, "Watsani," dan jenis kesabaran yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada 3 jenis kesabaran, ya. Yang salah satunya adalah sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dan kita akan mulai membahas kesabaran yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi apa yang Allah larang. Beliau berkata, "Watsani," dan jenis sabar yang kedua, sabrun ala maharimillah, kesabaran dalam menjauhi apa yang Allah larang. An-nafsu turidul muharramat, jiwa itu tabiatnya dia menyukai hal-hal yang diharamkan, wasyahawat, dan juga menyukai syahwat. Innaha tamilu ilaiha wa tanza' ilaiha, dan jiwa ini dia lebih condong kepada hal-hal yang diharamkan dan juga syahwat tersebut. Fala budda an yarbitaha wa yahbisaha aw yahbusaha 'anil muharramat, maka hendaknya seseorang itu dia mengekang jiwanya dan juga menahan dirinya dari melakukan apa yang diharamkan tersebut. Wa hadza yahtaju ila sabrin, dan hal tersebut tentu memerlukan kesabaran. Wa laysa minas sahli man'un nafsi 'anis syahawat al-muharramah, dan juga bukan termasuk hal yang mudah mengekang, menjaga, dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang berupa syahwat yang diharamkan. Man laisa 'indahu sabrun fa inna nafsahu tataghallabu 'alaihi wa tajnah ila al-muharramat. Barang siapa yang dia tidak memiliki rasa sabar dan sifat sabar tersebut, fa inna nafsahu, maka jiwanya atau dirinya akan kalah dengan syahwat tersebut. Tataghallab 'alaihi wa tajnah ila al-muharramat. Jadi jiwanya atau nafsunya dia akan mengalahkan orang tersebut, wa tajnah ilal muharramat, dan juga melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut. Ini jika seseorang tidak memiliki kesabaran di dalam menjauhi apa yang Allah larang. Dan sebagaimana perkataan Syekh Shalih, sabar untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan memanglah sulit. Dan kita sebagai muslim, yang mana muslim itu artinya tunduk dan patuh, ya, kita seharusnya melatih diri kita. Mungkin kalau kita pada saat ini masih sulit untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah, beberapa hal yang Allah larang itu masih kita lakukan, akan tetapi ya kita melatih diri kita karena memang sulit sabar untuk menjauhi hal yang diharamkan. Maka kita harus melatih supaya bisa menjauhi apa yang Allah larang. Walaupun saat ini kita belum sempurna menjauhi apa yang Allah larang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jenis sabar yang ketiga, ats-tsalits as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Ini jenis kesabaran yang ketiga. Bersabar atas takdir yang Allah telah tetapkan kepada kita, yang mana takdir tersebut terasa sakit atau terasa sulit untuk kita terima. Misalnya al-masaib allati tusibul insan min mauti qaribin, ya, musibah-musibah yang menimpa seseorang, contohnya maut qarib, wafatnya keluarga, wafatnya teman dekat, dan sebagainya. Au dhaya'i malin, atau kehilangan harta benda. Au marad yusibul insan, atau penyakit yang menimpa seseorang. La budda an yasbira ala qada'illahi wa qadarihi la yajza' wa la yatasakhat bal yahbisul lisan 'anin niyaha wat tasakhut.
ya. Maka dia harus bisa bersabar terhadap takdir yang telah Allah tetapkan tersebut, dan juga tidak cemas akan hal tersebut, dan juga tidak kecewa, dan juga menjauhi hal atau sifat tidak rela akan takdir tersebut. Bal yahbisul lisan, akan tetapi hendaknya dia menahan lisannya dari niyahah wat tasakhut. Niyahah itu secara singkatnya adalah tidak menerima takdir Allah. Itu niyahah. Misalkan seseorang ketika mendapati pasangannya atau keluarganya wafat, meninggal, kemudian dia menjerit-jerit, memukul-mukul mukanya, merobek bajunya, nah itu disebut niyahah. Dia tidak terima akan takdir yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Kemudian wayahbisun nafs anil jaza', dan juga menjaga atau menahan jiwanya, dirinya dari rasa ragu, cemas dan sebagainya. Ya, wayahbisul jawarih an latamil khudud wa syaqqil juyub, dan juga menahan badannya, menahan anggota badannya untuk tidak menampar-nampar pipi dan juga merobek-robek kantong pada pakaiannya, karena ini salah satu bentuk dari tidak terima akan takdir Allah. Hadza huwa sabru 'alal masaib. Inilah yang disebut dengan sabar terhadap musibah yang menimpa. Kemudian pada paragraf berikutnya, ammal ma'aib, adapun keburukan dosa yang kita lakukan, fala yasbir 'alaiha, maka seorang hamba itu bukannya sabar terhadap hal tersebut, bal yatub ilallah, akan tetapi dia bertaubat kepada Allah, wa yanfiru minha, dan juga menghindari hal-hal yang diharamkan tersebut, dosa-dosa tersebut dia hindari. Walakin 'indal masaib allati la dakhala laka fiha aw la dakhla laka fiha, akan tetapi pada musibah-musibah yang kita tidak mungkin menghindarinya, kita tidak mungkin untuk menentukannya gitu, maka kita bersabar pada hal tersebut. Bal hiya minallahi azza wa jal qaddaraha 'alaika ibtila'an wa imtihanan aw 'uqubatan laka 'ala dzunubin fa'altaha. Akan tetapi musibah-musibah yang kita tidak ada campur tangan pada hal tersebut, bal hiya minallahi azza wa jal, akan tetapi musibah-musibah tersebut dari Allah azza wa jal, qaddaraha 'alaika, Allah takdirkan kepadamu, ibtilaan, baik itu sebagai cobaan, wa imtihanan, ujian, au 'uqubatan, ataupun balasan bagimu atas dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Kama fi qaulillahi ta'ala, atau kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum mim musibatin, dan tidaklah suatu musibah menimpamu, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, melainkan itu atas apa yang telah kamu perbuat. Itu balasan atas apa yang telah kamu perbuat atau kalian perbuat. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan banyak kesalahanmu. Seperti itu ya. Kamu ini telah berbuat banyak dosa, akan tetapi Allah mengampuni apa yang telah kamu lakukan dari dosa-dosa yang banyak tersebut. Maksudnya seperti itu. Asy-Syura ayat 30. Kemudian di paragraf berikutnya Syekh Shalih berkata, فَإِذَا حَصَلَتْ لِلْمُسْلِمْ مُصِيبَةٌ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ أَحَدِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَالِاحْتِسَابِ. Maka jika terjadi suatu musibah menimpa seorang muslim, baik itu musibah yang menimpa dirinya atau hartanya, atau juga anaknya, atau keluarganya, kerabatnya, atau salah satu keluarganya, minal muslimin, dari kalangan muslimin, fa'alaihi bil sabri wal ihtisab, maka hendaknya dia bersabar dan juga memohon ganjaran atas musibah yang telah terjadi tersebut. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 35,
Syekh Saleh berkata, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbih wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Ta'ala berfirman, ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Allazina idza asabathum musibatun qalu, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi kita harus sabar akan musibah yang terjadi. Hadza huwas sabru. Inilah yang disebut sabar. Maksudnya sabar atas takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Wa min dzalika as-sabru 'alal adza fid da'wati ila Allah 'azza wa jal. Dan termasuk pada hal ini yaitu sabar atas gangguan yang didapati oleh kita ketika berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna hadza minal masaib, karena ini juga termasuk musibah. Fa 'alaika an tasbira 'ala ma talqa atau 'ala ma talaqqa minal adza, atau talqa ya, 'ala ma talqa minal adza fi sabilil khair. Maka hendaknya kamu harus bersabar atas apa yang kamu temui dari gangguan dan cobaan fi sabilil khair, pada jalan kebaikan ini, ketika berdakwah ini. Wala tansani ya an fi'lil khairi lianna ba'dhan nas yurid fi'lal khair lakin idza wajahahu syai'un yakrahuhu qala laysa minal wajib alayya an adkhula nafsi aw udkhila nafsi fi hadhihi al-umur. Wala tansani ini maknanya kita lihat. Wala tansani dari kata insana, maknanya adalah irtadda. Berarti wala tansani an fi'lil khair, dan hendaknya kamu tidak meninggalkan hal kebaikan tersebut. Jika seandainya kamu menemui suatu cobaan ketika menjalankan kebaikan, maka hendaknya kamu tidak meninggalkan kebaikan tersebut karena ada ujian dan cobaan yang kamu dapati tersebut. Lianna ba'dhan nas, karena sebagian manusia yuridu fi'lal khair, dia menginginkan untuk melakukan kebaikan. Lakin idza wajahahu syai'un yakrahuhu, akan tetapi jika dia temui sesuatu yang dia tidak sukai, qala, dia berkata, laisa minal wajib alayya an udkhila nafsi fi hadhihi al-umur. Tidak wajib bagiku untuk ikut campur dalam perkara ini. Misalkan didatangi oleh sebagaimana yang sering terjadi oleh atau di sebagian para dai, itu ketika berdakwah misalkan ada yang menolak dakwahnya, ada yang ingin menutup kajiannya, ingin menutup pengajiannya, maka kemudian misalkan kalau pada contoh ini, kemudian ini bukan urusanku, ya udah aku tinggalkan, kemudian dia tidak berdakwah di tempat tersebut, ya bukan seperti ini. Ya, ini sebagian orang ada yang seperti itu. Summa yatrukut ta'lim, kemudian meninggalkan kajian, tidak mengajar lagi. In kana mu'alliman, jika dia seorang pengajar, kemudian dia menemui cobaan dan ujian ketika mengajar, akhirnya dia tidak mengajar lagi
atau yatrukud da'wah ilallah, meninggalkan dakwah kepada Allah Ta'ala, yatrukul khitaba in kana khatiba masjidin, juga meninggalkan khutbah jika dia seorang khatib pada suatu masjid, yatruku imamatal masjid, meninggalkan profesinya sebagai imam masjid, yatruk al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hadza lam yasbir 'ala ma nalahu minal adza. Maka yang seperti ini dia tidak bersabar atas apa yang dia dapati dari gangguan di dalam berdakwah tersebut, di dalam melakukan kebaikan tersebut. Wa idza kunta mukhti'an 'alaika birruju' ila al-haqqi was-shawab. Dan jika Anda terjatuh kepada kesalahan, maka kewajiban Anda ya kembali kepada kebenaran dan juga al-haq, kebenaran. Al-haq dan as-shawab duanya bermakna kebenaran. Amma in kunta 'ala haqqin wa lam tukhti' fa'alaika bis-sabri wal ihtisab. Maka jika seandainya Anda tidak terjatuh kepada kesalahan, ya, Anda di atas kebenaran, maka hendaknya Anda bersabar dan juga memohon ganjaran atas apa yang telah Anda dapatkan dari perlakuan kasar dan juga gangguan di dalam berdakwah. Ya. Sebagian ulama mereka mendapatkan gangguan di dalam berdakwah ketika mereka menyampaikan tauhid, misalkan menyampaikan sunnah, menyampaikan tauhid, maka mereka tidak terjatuh kepada kesalahan. Ya, mereka tidak wajib untuk memohon maaf karena memang mereka mendakwahkan kepada kebenaran, ya. Maka yang wajib atas mereka adalah bersabar dan juga memohon ganjaran atas apa yang mereka dapati dari gangguan di dalam berdakwah. Seperti itu. Kemudian wastash'ara anna hadza fi sabilillahi azza wa jal wa annaka ma'jurun 'alaihi, atau wastash'ir anna hadza fi sabilillahi azza wa jal wa annaka ma'jurun 'alaihi. Dan hadirkanlah perasaan bahwa Anda ini sedang berada di jalan Allah azza wa jal, dan Anda akan mendapatkan ganjaran atas apa yang Anda lakukan. Wa tadzakkar ma hasala lil anbiya'i 'alaihimus salatu wassalam minal adza. Dan ingatlah ma hasala lil anbiya' 'alaihimus salatu wassalam minal adza, gangguan dan juga cobaan yang menimpa para nabi alaihimus salatu wassalam ketika berdakwah. Wa kaifa sabaru wa jahadu fi sabilillahi hatta nasarahumullahu azza wa jal. Dan lihat bagaimana mereka bersabar, ya. Kemudian juga mereka berjihad bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah, pada jalan Allah, hatta nasarahumullahu azza wa jalla, sampai Allah membantu mereka. Jadi seperti itu, para nabi mereka memiliki derajat yang tinggi di dunia ini. Derajat tertinggi derajat tertinggi yang ada di muka bumi, derajatnya para anbiya dan juga rasul, para nabi dan juga para rasul. Mereka derajatnya paling tinggi di muka bumi ini, akan tetapi apa? Mereka juga harus bersabar karena mereka juga mendapatkan gangguan di dalam berdakwah. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, hanya sedikit yang menerima dakwahnya. Sampai Nabi Nuh juga mengadu kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi ahli Taif, penduduk Taif, sampai dilempari batu alaihi salatu wassalam. Kemudian di halaman berikutnya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan Al-Usul Ats-Tsalasah membawakan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, semoga Allah merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jika seandainya Allah tidak menurunkan suatu hujjah kepada makhluknya selain surat ini, maksudnya Al-Asr, lakafathum, maka sungguh surat tersebut cukup bagi mereka. Kemudian di sini kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan.
Beliau berkata, qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Syafi'i, yaitu huwal Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Inilah nama lengkap Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nisbatan ila jaddihi rabi' ismuhu Syafi'. Asy-Syafi'i ini dia adalah nisbat kepada kakeknya yang keempat. Maksudnya di dalam nasabnya urutan keempat, seperti itu. Misalkan Imam Syafi'i, kemudian ayahnya Idris, kemudian kakeknya lagi. Nah, setelah ini baru siapa? Kemudian kakek ketiga ini, urutan keempat maksudnya dari atas, yaitu Syafi' namanya. Wa huwa min Quraisy, dan beliau ini dari suku Quraisy, min Banil Muttalib, dari Bani Muttalib. Jadi sama nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW, hanya saja Imam Asy-Syafi'i ini bukan dari kalangan Ahlul Bait, ya, bukan keturunan Nabi, tapi satu nasab atau satu kabilah dengan Nabi alaihi salam. Tuwfiya sanata mi'atain wa arba'. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriyah. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ah, dan beliau adalah salah satu imam madhab yang empat. Wa qala hadhil maqalah li'anna Allah bayyana fi hadhihi surah asbab asy-syaqawah wa asbab as-sa'adah. Al-Imam Syafi'i berkata demikian, ya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam matan tersebut, karena Allah telah menjelaskan di dalam surat ini sebab-sebab kesengsaraan dan juga sebab-sebab kebahagiaan bagi seseorang, bagi manusia. Fa asbabus sa'adah, adapun sebab-sebab kebahagiaan, ayyatasifal insan bihadhihi sifat al-arba', maka jika seseorang itu memiliki 4 sifat berikut. Al-ilmu, pertama dia memiliki ilmu, wal amal, kemudian dia beramal, wad da'wah, juga berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan tersebut, was sabr 'alal adza fi sabilillah ta'ala, dan juga bersabar atas gangguan di dalam berdakwah tersebut. Faqamatil hujjah minallahi 'ala khalqihi bihadhihi surah, maka hujjah itu tegak dari Allah Ta'ala atas hambanya atau atas makhluknya dengan surat tersebut. Innallaha subhanahu yaqulu lahum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, inni qad bayyantu lakum asbabas sa'adah, sungguh aku telah menjelaskan kepada kalian sebab-sebab kebahagiaan, fi hadhihi surah al-qasirah al-mukhtasarah, pada surat yang singkat ini dan juga pendek. Al-qasirah al-mukhtasarah, yang pendek dan juga singkat. Dan ini menunjukkan, perkataan Syekh Saleh di sini menunjukkan bahwa kita boleh mengatakan surat yang pendek, surat yang panjang. Adapun mengatakan surat kecil dan surat besar ini tidak boleh, karena mengandung apa? Mengandung pengkerdilan terhadap kalamullah, perkataan atau firman Allah Ta'ala, dan ini tidak boleh. Walaupun kita tidak bermaksud demikian, akan tetapi hendaknya tidak mengatakan seperti itu. Kemudian wal Qur'anu kulluhu wa sunnatuhuma tafasil li hadhil masail arba'. Dan Al-Qur'an seluruhnya dan juga hadis Nabi, keduanya adalah rincian untuk 4 permasalahan tersebut: ilmu, amal, dakwah, dan juga sabar. Lakin hadhihi surah, akan tetapi surat ini, bayyanat asbabas sa'adah mujmalah, menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan secara umum, global. Faqamat biha al-hujjah 'alal khalqi, maka tegaklah hujjah atas makhluk dengan surat tersebut. Wa baqiyatu nususil Qur'ani was sunnah mufassilatun wa mubayyinatun li hadhil masailil arba'.
akan tetapi dan nas-nas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang lain itu menjadi mufassilah, perinci, wa mubayyinah, penjelas lihadhil masail al-arba', untuk 4 permasalahan ini. Walaysa ma'na kalami Syafi'i anna hadhihi surata takfin nasa. Dan bukan maksudnya Imam Syafi'i tersebut adalah bahwa kalau kita mengamalkan surat ini saja itu cukup. Enggak, bukan itu maksudnya. Law ma anzalallahu ghayraha lakinnaha aqamatil hujjah alaihim. Bukan artinya kalau kita mencukupkan dengan surat ini tanpa mengambil yang lain itu cukup, bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksud Imam Syafi'i adalah hujjah itu tegak cukup dengan surat ini. Li'anna Allah bayyana fiha asbab as-sa'adah wa asbab asy-syaqawah fala ahad yaumal qiyamah yaqul ana la a'rifu asbab as-sa'adah. Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat tersebut sebab-sebab kebahagiaan dan juga sebab-sebab kesengsaraan. Fala ahad yaumal qiyamah yaqul, maka tidak ada seorang pun yang mengatakan pada hari kiamat nanti, ana la a'rif asbabas sa'adah, aku tidak mengetahui sebab-sebab kebahagiaan, wala a'rif asbabas syaqawah, dan juga tidak mengetahui sebab-sebab kesengsaraan. Wa huwa yaqra'u hadhihi surah al-mukhtasarah al-wajizah, padahal dia membaca surat yang ringkas dan juga padat ini. Jadi nggak bisa dia mengatakan nanti hari kiamat saya tidak mengetahui sebab-sebab tersebut, padahal dia sudah membaca surat yang ringkas dan juga padat tersebut. Kemudian kita baca matanya di halaman 37. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata, semoga Allah merahmatinya, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu, pembahasan mengenai ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu sebelum perkataan dan juga perbuatan. Ini salah satu bab yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari. Beliau menjelaskan di bab ini atau di judul bab ini bahwa ilmu itu harus ada sebelum kita berkata dan juga sebelum kita beramal. Seperti itu maksudnya. Wad dalil, dan dalilnya adalah perkataan Allah atau firman Allah Ta'ala, fa'alam, maka ketahuilah, ini ilmu kan menunjukkan kepada ilmu, annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambika walil mu'minin, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan mohonlah ampunan untuk dosa-dosamu dan juga untuk orang-orang mukmin. Surat Muhammad ayat 19. Kita lihat di sini Allah memerintahkan kita untuk mengetahui terlebih dahulu. Fa'alam, ketahuilah. Baru setelah itu wastaghfir, dan mohon ampunanlah li dzambika, untuk dosamu dan juga orang-orang mukmin. Dan memohon ampunan adalah termasuk perkataan atau juga perbuatan. Jadi perkataan dan perbuatan itu setelah kita mengilmui terlebih dahulu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah Ta'ala mendahulukan ilmu sebelum perkataan dan juga perbuatan. Kita lihat syarah atau penjelasannya di halaman 37 ini. Al-Bukhari, siapa Al-Bukhari? Huwal imam, adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari, nisbatan ila Bukhara baldah fil masyriq. Al-Bukhari itu nisbat kepada suatu tempat atau suatu negeri di masyriq, di timur, namanya Bukhara. Imam ahlil hadis wa jabalul hifzi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah imamnya para ahlul hadis wa jabalul hifzi, dan juga ini hanya kinayah atau majaz, yaitu jabalul hifzi, gunung hafalan, maksudnya hafalannya kuat gitu, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Sahibus sahih,
pemilik kitab Sahih Bukhari tentunya maksudnya, allazi huwa asahhul kutubi ba'da kitabillah, yang mana kitab Sahih Al-Bukhari ini adalah kitab yang paling otentik atau paling sahih setelah Al-Qur'an. Qauluhu, perkataan beliau, maksudnya perkataan Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, li'anna al-amal la yanfa'u illa idza kana mabniyan ala ilmin, dikarenakan amal pekerjaan itu tidak bermanfaat kecuali jika dilandasi oleh ilmu. Ammal amal al-mabni ala jahlin, adapun ilmu yang dibangun di atas kebodohan, ketidaktahuan, adapun amalan yang dibangun di atas ketidaktahuan, fa innahu la yanfa'u sahibahu bal yakunu wabalan wa dhalalan alaihi yaumal qiyamah. Maka hal tersebut tidak akan bermanfaat bagi orang yang beramal tersebut, dan bahkan bisa menjadi wabalan wa dhalalan, bencana, mara bahaya, petaka, dan juga kesesatan alaihi, untuknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fala budda ay yuqaddima ta'allumal ilmi qabla al-amal, maka harus untuk mendahulukan mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Kemudian qauluhu wad dalil ay ala hadhihi tarjamah, wad dalil maksudnya dalil atas bab tersebut, bab yang disusun oleh Al-Imam Bukhari atau judul bab, qauluhu ta'ala, yaitu perkataan atau firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dengan benar, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Haitsu bada'a bil ilmi, yang mana Allah Ta'ala di sini memulai dengan ilmu, fa'alam. Wa qauluhu ta'ala wastaghfir, dan firman Allah Ta'ala, dan mohonlah ampunan, hadza wal amal, dan inilah yang disebut dengan amalan. Jadi ilmu dulu baru amal. Fabada'a subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai bil ilmi qabla al amal, dengan ilmu terlebih dahulu sebelum amal. Li'annal amal, dikarenakan amalan, idza kana ala jahlin, jika didasari atas ketidaktahuan, fa innahu la yanfa'u sahibahu, maka itu tidak akan memberikan manfaat terhadap orang yang mengamalkannya. Fayabda'ul insanu bil ilmi awwalan, maka hendaknya seseorang dia memulai dengan ilmu terlebih dahulu, thumma ya'malu bima alimahu, maka kemudian setelah itu dia beramal dengan apa yang telah dia ketahui, telah dia pelajari. Hadza huwal asas, inilah asas atau inilah pokok tersebut. Dan kita cukupkan pertemuan kita kali ini pada halaman 38, karena setelahnya pembahasan baru mengenai 3 permasalahan yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan juga wajib diamalkannya. Pada halaman 39 ini kita akan lanjutkan di pembahasan atau pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, komentar dan sebagainya bisa langsung ditanyakan saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.